Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Kak Git akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi begini, katakanlah terdapat sebuah barisan bilangan gitu ya, di mana ada U1, suku pertama gitu kan, lalu suku kedua, lalu suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya sampai suku ke N. Oke, ini disebut dengan barisan, gitu ya. Nah, jumlah barisan ini, misalnya ketika angka-angka pada barisan ini ditambah, jadi suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, ditambah seterusnya sampai suku ke N, ini disebutnya sebagai deret. Yang pertama, pada barisan aritmatika, untuk menentukan rumus suku ke N, itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B gitu ya, dimana A-nya ini adalah suku pertama, oke, paling depan. Kemudian B-nya ini adalah selisih, bedanya dihitung dari suku kedua dikurang suku pertama atau U3 dikurang U2 dan seterusnya. Terus N-nya itu adalah banyak sukunya gitu ya. Terus aritmatika itu yang kayak gimana sih barisannya? Jadi barisan aritmatika itu yang dia tuh bertambah atau berkurang secara tetap gitu ya. Misalnya di sini ada pertamanya 2 nih, 2, terus nambah 3 jadi 5, nambah 3 lagi 8, nambah 3 lagi 11 dan seterusnya. Jadi konstan bertambah 3 terus. Terus bisa juga berkurang, misalnya awalnya 5, terus berkurang 4 jadi 1, berkurang 4 lagi minus 3, berkurang 4 lagi minus 7 dan seterusnya. Ini termasuk barisan aritmatika. Lalu yang kedua ada jumlah n suku pertama. Itu rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali A ditambah UN. Itu rumus yang pertama ya. Maksudnya jumlah n suku pertama itu apa sih? Jadi beberapa suku dijumlahkan. Misalnya kamu mau ngejumlahin nih suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah suku keempat. Nah, kayak gini berarti ini namanya jumlah 4 suku pertama. Jumlah 4 suku pertama berarti bisa dihitung di mana jadinya adalah S4 kayak gitu. Terus kalau kamu ngejumlahin U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai suku ke 10 misalnya. Nah, ini setara dengan S10 kayak gitu. Ini namanya jumlah 10 suku pertama. Di sini tuh keterangannya berarti N-nya tetap sama ya, banyak suku, A-nya adalah suku pertama, nah ini UN-nya adalah suku ke N. Kalau misalnya kamu mau ngitung S4, nah berarti tinggal di sini adalah 4 per 2 dikali A tambah suku keempat, kayak gitu, kalau suku keempatnya diketahui. Selain yang ini ya, itu ada satu lagi rumus untuk Sn, di mana Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B ya. Kalau misalnya suku ke N yang diketahui itu lebih baik pakai yang atas, tapi kalau enggak ya udah pakai yang bawah boleh. Ini keterangannya masih sama, N itu adalah banyak suku, A adalah suku pertama, kemudian di sini B adalah bedanya atau selisihnya ya. Yuk lanjut kita bahas soalnya ya. Perhatikan susunan balok berikut. Ini suku pertamanya U1 1, U2-nya ada 3 baloknya, U3-nya ada 6, U4-nya 10, U5 15 dan seterusnya. Tentukan berapa banyak balok yang dibutuhkan pada susunan ke-10. B, tentukan pula susunan balok yang ke-100. Ini mengerjakannya dengan cara deret, tapi pertama kita butuh logika nih. Jadi suku pertamanya ini baloknya 1 gitu kan. Terus suku keduanya kan ada 3. 3 itu didapat dari 1 ditambah 2. Jadi yang paling atas ini 1, terus bawahnya ada 2 baloknya ya. Terus suku ketiganya berarti ini 1 2 3 gitu. Terus suku keempatnya 1 2 3 4 sehingga totalnya ada 10 gitu kan. Jadi untuk jawab yang A ya kan, banyak balok pada susunan ke-10. Berarti kita ngitungnya S10 nih dijumlahin dari 1 sampai 10 kan. Kalau suku kelima aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 kayak gitu. Berarti untuk sampai ke susunan ke-10, U10-nya gitu ya, kita hitung nih 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai
ke 10 kayak gitu. Nah, caranya gimana? Pakai rumus SN yang N per 2 dikali A ditambah UN gitu. Jadi ini banyak sukunya ada berapa? Ada 10, 10 per 2 gitu ya, dikali yang pertamanya adalah 1, terus ditambah yang terakhirnya adalah 10 kayak gitu. Jadi ini 10 per 2 dikali 11. Nah, 5 kali 11 ya, 55. Jadi banyak balok yang dibutuhkan pada susunan ke-10 itu ada 55 balok. Berarti untuk yang B, karena sampai 100 ya, suku ke-100-nya itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai 100. N-nya ada berapa? Ada 100. 100 per 2 dikali 1 ditambah 100. Ya kan? 100 dibagi 2 itu adalah 50. 50 dikali 101. Hasilnya ini sama dengan 5050. Berarti susunan balok yang ke-100 itu totalnya adalah 5050 balok. Soal yang kedua, suku ke-9 dan suku ke-21 dari suatu deret aritmetika berturut-turut adalah 12 dan 72. Jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah, yang diketahui di sini adalah suku ke-9-nya sama dengan 12 gitu ya. Terus suku ke berapa tadi? 21 itu sama dengan 72, dan yang ditanya adalah jumlah 5 suku pertama yaitu S5 berapa ya. Ini masing-masing dari mereka berdua dimasukin ke rumus suku ke N. UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Dengan N-nya ini adalah banyak sukunya. Jadi kalau U9 berarti N-nya 9. 9 dikurang 1 itu kan 8 ya. Jadi di sini tuh A ditambah 8B hasilnya sama dengan 12. Kalau yang di sini 21 kurang 1 berarti A ditambah 20B sama dengan 72. Nah, dari mereka berdua nih, yang ini sama yang ini kita eliminasi untuk nentuin berapa A berapa B-nya. Oke, kita eliminasi ya. Berarti di sini A dikurang A habis ya, 20B kurang 8B itu adalah 12B. Terus sama dengan 72 dikurang 12 itu 60, sehingga B sama dengan 60 dibagi 12 yaitu 5 gitu ya. Kalau udah disubstitusi ke salah satu persamaannya, boleh pilih yang mana. Saya pilih yang A tambah 8B sama dengan 12. Jadi boleh pilih ya yang mana aja. Boleh ke sini juga. Terus diganti B-nya itu 5 di sini, 8 dikali 5 40, berarti A ditambah 40 sini sama dengan 12, maka A sama dengan 12 dikurang 40, A-nya adalah minus 28. Kalau udah oke, kita masukin ke rumusnya si SN. SN itu adalah N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ini kan. Nah, yang mau dicari adalah S5. Berarti di sini jadinya 5 per 2 dikali 2A tambah 5 kurang 1 itu 4. 2A tambah 4B. Oke. Ini mereka tuh boleh dibagi 2 nih. Dua-duanya bagi 2 aja. Kebetulan kan bisa dibagi. Kalau bisa dibagi 2, dua-duanya boleh dibagi ya. Tapi nggak boleh dibagi itu salah satu aja. Jadi di sini 5 kali gitu. 2A dibagi 2 itu jadinya A ditambah 4 dibagi 2 itu 2B, baru dimasukin A sama B-nya. Sebenarnya dimasukin ke sini pun nggak masalah sih, sama aja. Oke ya, sama dengan 5 kali A-nya adalah minus 28 ditambah 2B nih, 2 kali 5 berarti 10. Gini ya, berarti S5-nya sama dengan 5 dikali minus berapa nih? Minus 18 ya. Nah, hasilnya adalah minus 90. Berarti jawabannya yang D. Contoh soal yang ketiga ya, di sini ada jumlah dari 33 suku pertama deret aritmetika adalah 891. Jika suku pertama deret tersebut adalah 7, maka suku ke-33 adalah, oke, yang diketahui di sini adalah banyak sukunya 33 ya, N-nya 33, terus A-nya adalah 7. Terus jumlah 33 suku tersebut atau S33 itu sama dengan 891. Yang ditanya adalah suku ke-33 atau U33 ya kan.
Di sini berarti bisa pakai rumus yang Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Oke, jadi kalau di sini S33, maka di sini jadinya 33 per 2. Itu kan dikali A ditambah U33. Kayak gitu. Ya, udah diketahui kan semuanya, S33-nya ada, A-nya juga ada. Nah, U33 di sini yang dicari deh. Berarti tinggal dimasukin, S33-nya adalah 891 sama dengan 33 per 2 dikali 7 tambah U33. Terus gimana nih? Ini 33 per 2-nya dipindahin aja ya ke ruas kiri, berarti jadinya dibalik kayak gitu. 891 kali gitu 2 per 33 sama dengan 7 ditambah U33. Gitu ya. 891 itu bisa dibagi 33 nih. Ini dibagi ini tuh 27. Nah, 27 dikali 2 kan di sini, yaitu 54 sama dengan 7 ditambah U33. Sehingga suku ke 33-nya atau U33 itu sama dengan 54 dikurang 7, yaitu 47. Berarti jawabannya yang C. Lanjut ya, soal yang ke berapa nih? Keempat ya. Suku kedua dari deret aritmetika adalah 5. Jika jumlah suku keempat dan keenam deret tersebut adalah 28, maka suku ke-9 adalah... Oke, ini mirip yang nomor berapa tadi ya? Dimasukin ke rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kayak gini. Jadi kalau U2 berarti N-nya 2 gitu. A ditambah 2 kurang 1 kali B sama dengan 5 gitu ya. Jadinya A ditambah B ya kan, 1B sama dengan 5 disimpan. Nah, yang U4 sama U6 itu juga dimasukin ke sini. Kalau U4 berarti A ditambah 3B terus ditambah U6 berarti A ditambah 5B sama dengan 28 kayak gitu. Ini ditambah ini karena ada A sama A berarti jadinya 2A gitu ya, ditambah 3B tambah 5B itu 8B sama dengan 28. Ini semuanya mau saya kecilin, semuanya dibagi 2, ini bisa kan? Jadinya A ditambah 4B sama dengan 14. Nah, habis itu kita eliminasi untuk menentukan berapa A dan B-nya. Di sini eliminasi A tambah 4B sama dengan 14 ya, terus A tambah B sama dengan 5. A kurang A kan habis nih. 4B dikurang B itu adalah 3B sama dengan 14 kurang 5 itu 9. Sehingga B-nya adalah 9 dibagi 3. Berapa? 3 ya. Terus substitusi, saya pilih yang ini aja nih. A tambah B sama dengan 5, terus B-nya diganti 3. Berarti A tambah 3 sama dengan 5, maka A-nya sama dengan 5 kurang 3. Berapa? 2 ya. Yang ditanyakan U9. U9 berarti masukin ke sini 9 kurang 1 itu 8. Jadinya A ditambah 8B. Ya, A ditambah 8B nih. A-nya adalah 2 ditambah 8B. B-nya ganti 3. Berarti 8 kali 3 yaitu 24. Nah, sehingga suku ke-9 atau U9-nya adalah 26. Jadi jawabannya yang C. Soal yang kelima, seutas pita dibagi menjadi 10 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmetika. Jika pita yang terpendek 20 cm dan yang terpanjang 155 cm, maka panjang pita semula adalah... Jadi gini, yang diketahui adalah banyak sukunya 10 karena pitanya dibagi menjadi 10 bagian. Yang terpendek kita anggap sebagai suku pertama yaitu U1 atau si A-nya itu 20 ya kan. Dan yang terpanjang itu berarti suku terakhir, suku ke-10-nya adalah 155. Panjang pita semula itu kan berarti dari yang paling pendek sampai yang paling panjang itu dijumlah. Jadi kayak gini, U1 ditambah U2 ditambah dan seterusnya sampai U10. Berarti ini kan sama aja S10, ya nggak sih? Nah, kalau mau ngitung S10 berarti bisa pakai rumus yang pertama tuh, yang 10 per 2 dikali A ditambah U10. Kayak gini aja boleh langsung. Karena A-nya udah ada kan nih, dia si A kan. Terus suku ke-10-nya juga udah ada, berarti S10-nya adalah 10 per 2 dikali A-nya 20 ditambah 155 gitu ya, sama dengan 10 per 2 dikali 175. Ini sama aja 1750 dibagi 2 sama dengan 875 cm ya.
Berarti panjang pita semula adalah yang D ya, 875 cm. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.